Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Denny Imam Ramdhani. Kali ini saya mau berangkat ke salah satu klien saya atau salah satu proyek saya. Proyeknya sih interior butik ya. Jadi sekarang hari ini saya mau berangkat instalasi produk furnitur dan juga setting interiornya. Yuk ikuti dari mulai proses pemberangkatannya sampai nanti settingnya. Nah, sekarang tim 7 Furnitur masih di perjalanan sih, belum sampai ke lokasi di mana kita mau instalasi. Nah, sekarang teman-teman kita cek tim 7 Furnitur yang lagi istirahat yuk. Kita baru sampai di lokasi instalasi, tepatnya di daerah Pangandaran, lebih tepatnya lagi di Cikembulan. Tim baru sampai, lagi loading dulu barangnya atau produknya, dan kita mau cek langsung kondisi instalasinya. Yuk ikuti saya yuk. Nah, tadi teman-teman udah lihat proses perjalanan kita dari workshop kita ke tempat klien, dan juga udah lihat beberapa cuplikan saat instalasi ya. Nah, sekarang mau membahas review produknya dan tema desainnya. Jadi project kali ini saya ulas lagi, kita itu sebetulnya bukan biasanya kita di rumah kan ya. Nah, kali ini kita mau instalasi atau setting interior salah satu butik di daerah Pangandaran. Oke, sebelum kita mereview produk satu persatu, saya mau cerita dulu nih. Di awal saya memproduksi atau setting interior salah satu butik ini. Jadi gini teman-teman, ini tuh sebetulnya peruntukannya butik ini nantinya akan menjadi butik busana muslim ya, dimana nanti ada tempat-tempat untuk kerudung, kemudian juga busana muslimnya itu sendiri, dan mungkin aksesoris-aksesoris wanita sih ya kayaknya kebanyakan. Nah, klien saya
meminta saya untuk buat settingan interior dengan tema yang nggak biasa-biasa aja. Nah, dia pengen agak sedikit berbeda settingannya. Kebetulan owner atau pemilik butik ini masih termasuk muda banget ya. Jadi dia masih termasuk pengusaha muda. Jadi dia minta temanya adalah sebetulnya kontemporer sih sebenarnya, antara lebih ke modern dan minimalis. Cuman bagaimana caranya konsep estetiknya muncul banget. Nah, saya ulas sedikit tentang konsep estetik. Jadi konsep estetik pemahaman saya adalah berbicara tentang keindahan, tata letak, kemudian kesederhanaan, juga rasa ya. Nah, bagaimana yang saya install yang konsep ini berdampak terhadap rasa kenyamanan, keindahannya ada. Nah, jadi saya setting interior ini di ruangan ukuran kurang lebih ya 6 meter kali 11 meter lah. Jadi lebih ke landscape bentuknya. Nah, pertama saya brainstorming dengan salah satu klien saya ini. Kita berbicara menentukan di mana letak kasir atau tempat pembayaran. Nah, itu agak lumayan lama ya, soalnya semuanya memungkinkan. Namun di dalam ruangan itu ada pintu menuju keluar, yaitu pintu kedua ya mungkin ya, selain daripada pintu utama juga ada pintu kedua. Nah, ini yang menjadi poin untuk kita menghindari gagal menentukan akses. Nah, jadi saya sangat menghindari sekali bagaimana sirkulasi orang nantinya. Saya bayangkan gimana ketika orang masuk, kemudian berbelanja gitu, kemudian ada aktivitas membayar di kasir, dan itu betul-betul kita pikirin secara kenyamanannya. Nah, tadi secara konsep kita sudah tahu ya bahwa estetik ini adalah nilai-nilai estetika. Jadi kita perhatikan dari segi kenyamanan, terus visualisasi yang memang muncul keindahan tapi nggak berat-berat ya gitu. Memang saya setting furniturnya juga lebih sederhana sekali gitu ya, dari pemilihan warna kemudian secara konstruksinya. Oke, yang pertama saya mau bahas dulu area kasir. Nah, di area kasir ini saya pengennya si ruang kasir ini nggak terlihat sumpek, karena beberapa kasus ada di mana ruang kasir itu tidak terlalu diperhatikan. Akhirnya ketika ada antrian atau misalnya klien ketika bertanya penuh di situ, itu rasanya sumpek sekali. Nah, akhirnya saya memikirkan bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal yang sumpek. Nah, saya install dengan warna-warna bener-bener yang solid ya, diantaranya putih. Nah, cuman di sana ketika saya mencoba untuk install warna putih agar tidak terjadi kejenuhan, saya install beberapa tekstur granit ya di situ, diantaranya di top table-nya. Jadi di meja kasirnya saya install tepat di top table-nya itu saya pakai finishing bertekstur granit ya teman-teman. Nah, kemudian di area backdrop-nya, nah saya pasang juga backdrop karena pada saat proses desain, ketika saya meletakkan meja kasir itu, saya lihat ada hal yang tidak terlalu nyaman ya dilihatnya, yaitu di wallnya. Jadi nge-flat gitu, nggak hidup gitu ya. Akhirnya saya berpikir, akhirnya saya bikin backdrop, di mana backdrop tersebut sebetulnya secara fungsi tidak ada. Namun backdrop ini saya install LED. Nah, LED ini gunanya untuk apa? Untuk menambah ambience atau nuansa gitu ya. Nah, nuansa ini akan menghadirkan rasa. Nah, tapi sebenarnya sih kalau toko itu bukannya siang-siang memang sih nggak terlalu jelas juga, cuman tepat di backdropnya itu akan lebih hidup gitu ya. Untuk meja kasirnya, ini secara fungsi saya juga menyediakan tempat penyimpanan. Barangkali di situ ada untuk penyimpanan stok atau barang-barang yang mungkin bisa disimpan di situ. Jadi di belakang meja kasir itu saya simpan tempat penyimpanan untuk barang-barang yang mungkin hanya sifatnya sementara ya, karena memang nggak terlalu besar juga. Kemudian juga di situ ada tempat untuk keyboard ya. Biasanya kalau di meja kasir pasti tentunya ada perangkat alat-alat komputer. Nah, saya bikin agar tidak terlihat di mejanya, agar selalu clean. Jadi saya hadirkan drawer untuk penyimpanan keyboard tersebut. Tidak lupa juga, pastinya paling penting adalah secara fungsional tentunya display produk. Nah, di antara display produk saya mungkin akan menceritakan secara global aja nih teman-teman ya. Jadi karena emang di desain awal ketika saya mempresentasikan desain yang awal memang terlalu penuh waktu itu, kemudian klien saya minta untuk dipersimpel. Nah, akhirnya betul-betul sangat simpel. Jadi di sana hanya ada hanger untuk busana-busana yang nantinya akan digantung gitu ya. Nah, ini berbahan metal. Nah, kemudian juga
ada wardrobe. Nah, wardrobe ini juga sama sih sebetulnya fungsinya. Di situ ada untuk tempat kerudung, kemudian juga ada rak-rak untuk penyimpanan mungkin ada produk-produk busana yang bisa disimpan secara dilipat gitu ya. Nah, kemudian juga ada storage di atas wardrobe tersebut. Nah, ini sebenarnya untuk stok. Biasanya kalau stok itu ditaruhnya di bawah. Cuman untuk membalancing dan tidak terlihat sesuai juga permintaan klien saya, minta kabinet yang untuk produk-produk stok ini adanya di atas. Jadi benar-benar kelihatan seperti wardrobe. Kemudian penginstalan warna juga masih sama. Saya suka dengan warna putih karena emang ngebantu banget terhadap ruangan itu terlihat lebih luas ya gitu teman-teman. Selain dari itu juga ada bench ya. Bench ini berfungsi untuk ketika customer datang, ya kan namanya juga di toko ya. Nggak mungkin kita misalnya mau pilih-pilih atau kita bawa teman atau keluarga, ya bisa dipakai tempat duduk. Jadi benar-benar disediakan juga untuk kenyamanan customer. Nah, nge-review sedikit tentang benchnya. Saya membuat bench ini berbahan metal juga. Kenapa? Karena agar terlihat lebih modern juga. Karena sesuai dengan permintaan awal, klien saya ingin terlihat beda, tidak seperti butik-butik pada umumnya, ingin lebih modern atau lebih muda karena memang ownernya masih muda banget ya. Jadi saya benar-benar berpikir tentang gimana caranya supaya berbeda, ringan, tapi juga nggak aneh gitu ya. Juga saya menginstal joknya ini, saya membuat joknya ini dengan berbahan busa ya teman-teman. Jadi benar-benar nyaman, kira-kira ketebalannya lumayan tebal sih, agar terasa empuk juga ketika kita duduk di bench itu gitu ya. Nah, nggak lupa juga ada salah satu produk display yang dimana ini sangat penting juga ya untuk di butik tersebut, yaitu adalah rak penyimpanan untuk produk-produk karpet ya. Jadi si karpet ini tidak tergeletak begitu aja atau asal simpan gitu ya. Dia ingin lebih menonjol gitu. Saya hadirkan di sana storage yang saya install finishingnya warnanya itu lebih ke pink karena emang biar kelihatan girly ya, karena ownernya pun pemiliknya juga wanita. Kemudian juga produk-produk yang disediakannya juga produk-produk wanita gitu ya. Nah teman-teman, tadi saya udah review produk furnitur-furnitur yang diinstal di project kali ini. Oke, secara keseluruhan tema desain yang saya usung di project kali ini adalah tema modern minimalis. Sebetulnya itu sih pada prinsipnya. Namun saya di situ berupaya untuk menanamkan nilai-nilai estetika. Jadi kenyamanan kita perhatikan, keindahan, batasan-batasan atau gangguan-gangguan warna saya perhatikan di situ gitu ya. Oke, teman-teman, project kali ini benar-benar simpel gitu ya. Nah, mudah-mudahan di project kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman, di mana teman-teman yang sedang membuka toko atau butik atau apa aja yang bersifat interior design bisa hubungi saya melalui chat langsung di YouTube saya atau bisa kunjungi Instagram saya Dennis_Imam. Nah, teman-teman bisa DM langsung ke saya atau mau berkonsultasi free, nggak ada biaya, sebebasnya, sepuasnya untuk berkonsultasi. Terima kasih banyak.